Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salma Fitri dari Pendidikan Geografi. Di sini aku ingin menjelaskan tentang suatu fenomena alam yang terjadi di bumi. Pasti kalian tahu kan, fenomena alam yang terjadi di bumi bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu oleh alam itu sendiri dan manusia. Fenomena yang kita akan bahas hari ini adalah fenomena yang terjadi bisa karena faktor alam dan faktor manusia, yaitu gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Pasti dari kalian tidak asing dengan kata gempa bumi ini kan? Gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi karena ada satu getaran di permukaan bumi yang diakibatkan adanya pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba dan menghasilkan suatu gelombang seismik. Gempa bumi ini tidak dapat diprediksi, tetapi dari tanda-tandanya kita dapat mengetahui dari suatu benda yang bernama seismograf. Gempa juga ada jenisnya loh. Jenis gempa itu ada dua, berdasarkan spektrum dan berdasarkan pusat fenomena. Kalau jenis gempa berdasarkan spektrum itu ada tiga, yaitu pertama gempa setempat, yaitu gempa yang terjadi ketika berjarak sekitar kurang dari 10 km. Kedua ada gempa jauh sekali, yaitu gempa yang terjadi ketika berjarak sekitar lebih dari 10.000 km. Dan yang ketiga yaitu gempa jauh. Gempa jauh itu terjadi ketika gempa yang terjadi berjarak sekitar 10.000 km. Dan jenis pusat gempa itu ada dua, pertama gempa berasal dari laut dan kedua gempa berasal dari darat. Jenis gempa juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa reruntuhan. Apa sih gempa vulkanik itu? Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya fenomena meletusnya gunung berapi. Selanjutnya, apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjangan. Dan apa sih itu gempa reruntuhan? Gempa reruntuhan adalah gempa yang terjadi karena adanya tanah longsor. Penyebab gempa bumi ada 5. Pertama, adanya aktivitas tektonik. Kedua, adanya tumpukan benda langit yang jatuh ke bumi. Ketiga, akibat adanya reruntuhan di daerah pertambangan. Keempat, adanya gempa vulkanik yang terjadi sebelum letusan gunung berapi. Dan yang kelima, aktivitas manusia. Contohnya seperti peledakan nuklir yang menghasilkan getaran besar. Dampak dari gempa bumi itu sangat banyak dan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, yaitu adanya getaran tanah menjadi cair, tanah longsor, tsunami, dan kebakaran. Dan pasti bakal menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian dari segi finansial. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah kita bahas adalah fenomena alam ini terjadi karena adanya faktor alami dan faktor manusia yang akan menimbulkan kerugian kecil hingga kerugian besar. Dan kita sebagai manusia harus terus berhati-hati dan menjaga satu sama lain dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.